Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nur Latifah dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Pasundan. Pada kesempatan ini, saya sedang melaksanakan kegiatan sertifikasi uji kompetensi BNSP dengan memilih skema data manajemen staff. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan seluruh tugas yang telah saya kerjakan sebagai bagian dari pelaksanaan uji kom tersebut. Instruksi tugas sertifikasi uji kom BNSP yang pertama adalah membuat surat mail match. Surat mail match adalah surat yang dikirimkan ke banyak orang atau banyak penerima dengan isi yang sama. Istilah ini juga sering disebut sebagai surat massal. Salah satu contohnya adalah surat undangan, surat tagihan, atau bahkan promosi. Untuk membuat surat mail match, langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan membuat format surat seperti ini. Sesuai dengan ketentuan, yaitu membuat surat pemberitahuan undangan kepala MBG. Sebelum dibuat mail match, maka dibuat formatnya dulu. Setelah membuat format surat seperti tadi, langkah selanjutnya adalah dengan membuat rekapan atau list data penerima dari surat mail match pada Microsoft Excel. Adapun data penerima, listnya itu adalah nama, alamat, dan kota. Adapun data penerima surat mail match ini ada 5 orang dengan alamat yang berbeda. Setelah data penerima surat mail match dibuat pada Microsoft Excel, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah dengan klik tab Mailings, kemudian pilih Start Mail Match, dan pilih bagian Letters. Yang selanjutnya kita akan memilih penerima, maka select recipient, use an existing list, dan pilih file Excel yang tadi. Yang selanjutnya adalah Insert Match Field. Sebelumnya, letakkan kursor pada bagian yang akan diisi sesuai dengan data penerima. Pada bagian kepada, seperti ini, klik di bagian sini, kemudian Insert Match Field di bagian nama. Untuk data alamat, maka sesuaikan data alamat yang ini, dan untuk kota juga pada data kotanya. Untuk melihat hasilnya, kita akan melihat pada Preview Result. Dapat dilihat bahwa data penerima surat sudah sesuai dengan data penerima yang dibuat. Selanjutnya, saya klik Finish and Merge. Instruksi tugas uji kompetensi BNSP yang selanjutnya adalah membuat presentasi dengan tema kegiatan PT Klorin Digital Media. Saya memilih tema Layanan Sosial Media Manajemen, Sosial Media Manajemen, kunci pertumbuhan brand di platform digital. Ada beberapa subbahasan dalam presentasi ini. Yang pertama adalah mengenai sekilas tentang PT Klorin Digital Media dan layanan sosial media. PT Klorin Digital Media adalah perusahaan digital agency yang menawarkan jasa penyediaan berbagai layanan kreatif dan teknologi untuk solusi di era digital. Adapun layanan sosial media manajemen membantu klien dalam mengelola konten, desain, dan postingan terjadwal di sosial media. Dan yang selanjutnya itu adalah alur kerja dari sosial media manajemen PT Klorin Digital Media. Dimulai dari riset konten, kemudian yang kedua riset hashtag, copywriting, desain konten, revisi desain, dan posting terjadwal. Yang selanjutnya adalah paket layanan dan konten yang nantinya akan diberikan. Paket layanan sosial media manajemen ada 3, ada paket bisnis per bulan, paket pro per bulan, dan paket expert per bulan. Adapun konten yang nantinya akan diberikan berupa konten desain produk, tips edukasi followers, promo produk atau jasa, testimoni klien, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah manfaat dan nilai tambah sosial media manajemen PT Klorin Digital Media. Ini adalah testimoni dari pelanggan yang menggunakan layanan sosial media manajemen PT Klorin Digital Media. Yang selanjutnya manfaatnya adalah untuk efisiensi waktu, kemudian hemat biaya, branding profesional, konsistensi posting, dan garansi jaminan uang kembali apabila tidak sesuai kesepakatan atau tidak memuaskan klien. Instruksi tugas yang selanjutnya adalah membuat spreadsheet dengan mengolah data nilai ujian komputer. Pada tugas ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan merekap semua data, mulai dari NIM, nama,
nilai ujian 1, 2, dan 3. Setelah itu, untuk menghitung rata-rata nilai ujian dari ketiga nilai ujian tersebut, saya menggunakan rumus average. Seperti ini, rumusnya adalah average, dan didapatkan hasil nilai. Misalnya untuk Rahma adalah sebesar 62, untuk Wati 62,67, dan begitupun seterusnya. Adapun untuk kolom grade dan juga keterangan, perhitungannya adalah dengan menggunakan rumus if. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, ini adalah keterangan ketentuan nilai. Untuk nilai ujian antara rentang 0 sampai 55, maka grade-nya adalah D dan keterangannya adalah tidak lulus. Berdasarkan keterangan ketentuan nilai tersebut, maka perhitungan untuk kolom grade dan keterangan ini menggunakan rumus if. Seperti ini. Rumusnya adalah jika F4 lebih dari sama dengan 81, maka hasilnya adalah A. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut, lanjut ke if yang kedua, yaitu F4 lebih dari sama dengan 70, maka hasilnya adalah B. Apabila tidak memenuhi, maka lanjut ke if yang ketiga. F4 lebih dari sama dengan 56, maka hasilnya adalah C. Apabila tidak memenuhi semua kondisi, maka dinyatakan nilainya adalah D. Begitupun untuk kolom keterangan, saya menggunakan rumus if yang sama. Jika F4 lebih dari sama dengan 81, maka hasilnya adalah sangat baik. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut, lanjut ke if kedua, yaitu F4 lebih dari sama dengan 70, maka hasilnya adalah lulus. Jika tidak memenuhi, maka lanjut ke if yang ketiga, yaitu F4 lebih dari sama dengan 56, maka hasilnya adalah remedial. Jika tidak memenuhi semua kondisi tersebut, maka dinyatakan tidak lulus. Jadi, ini adalah rekapan nilai data nilai ujian komputer yang sudah dilengkapi dengan rata-rata nilai ujian, grade, dan juga keterangannya. Instruksi tugas sertifikasi uji kom BNSP yang selanjutnya adalah membuat artikel. Berdasarkan tema yang ditentukan, maka artikel saya berjudul Pentingnya Sertifikasi BNSP bagi Mahasiswa dengan Peran PT Klorin sebagai Fasilitator. Dalam artikel ini, ada beberapa subbahasan. Yang pertama, saya membahas sumber daya manusia sebagai aset bangsa. Kenapa peningkatan kualitas itu penting? Dalam bahasan ini, saya menjelaskan bagaimana kondisi SDM di Indonesia, bagaimana tantangannya, serta bagaimana pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM. Yang selanjutnya, pada subbahasan yang kedua, saya menjelaskan persaingan dunia kerja semakin ketat. Apa yang harus dimiliki mahasiswa? Dalam bahasan ini, saya menjelaskan bagaimana ketatnya persaingan dunia kerja saat ini, di mana kemudian pelamar kerja harus memiliki keunggulan kompetitif. Hal tersebut menjadi catatan bagi mahasiswa untuk menyiapkan semua hal yang wajib dimiliki agar dapat bersaing di dunia kerja. Subbahasan yang selanjutnya adalah BNSP sebagai lembaga sertifikasi dan kinerjanya. Pada subbahasan ini, saya menjelaskan program kerja BNSP, visi BNSP, pencapaian BNSP berdasarkan laporan kerja tahun 2021, dan kegiatan-kegiatan BNSP lainnya. Subbahasan yang selanjutnya adalah sertifikasi BNSP. Mengapa penting untuk mahasiswa? Pada subbahasan ini, saya menjelaskan faktor-faktor yang menguatkan alasan pentingnya sertifikasi BNSP bagi mahasiswa, yaitu untuk mendapatkan pengakuan standar kompetensi nasional, untuk mempermudah akses dunia kerja dan pengembangan karir, dan untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas. Pada subbahasan yang selanjutnya, saya membahas PT Klorin Digital Media sebagai fasilitator sertifikasi BNSP. Saya menjelaskan bagaimana Prodi Ilmu Administrasi Bisnis berkolaborasi dengan PT Klorin untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi uji kom ini. Dan pada yang terakhir, yaitu kesimpulan, sertifikasi BNSP, sinergi semua pihak sebagai langkah bersama mencetak lulusan siap kerja.
Pada subbahasan yang terakhir, saya menjelaskan pentingnya kolaborasi dari semua pihak, mulai dari mahasiswa, lembaga pendidikan, pemerintah, BNSP, dan PT Klorin sebagai mitra penguji dan fasilitator. Sertifikasi BNSP ini penting untuk memastikan mahasiswa mampu menghadapi dinamika industri global dan meraih posisi kerja terbaik. Dan ini adalah hasil cek plagiarisme dan keunikan artikel. Dapat dilihat pada hasil pengecekan plagiarisme ini, cek plagiasi saya berada dalam tahap normal yaitu sekitar 12%, yang artinya tingkat keunikannya berada di rata-rata sekitar 88%. Instruksi tugas uji kompetensi BNSP yang selanjutnya adalah mengirimkan semua tugas proyek melalui email dengan subjek tugas uji kompetensi dan nama diri. Ini adalah email yang telah saya kirimkan kepada pihak PT Klorin Digital Media. Email ini dimulai dari perkenalan diri, kemudian skema uji kom yang diambil, tujuan mengikuti kegiatan sertifikasi uji kom ini, keterangan berkas-berkas tugas yang dilampirkan, mulai dari surat mail match, presentasi kegiatan PT Klorin, spreadsheet data nilai ujian komputer, dan artikel. Serta yang terakhir adalah harapan saya dengan adanya pelaksanaan kegiatan sertifikasi uji kompetensi ini. Kemudian, ini adalah lampiran tugas yang telah saya kirimkan melalui email kepada pihak PT Klorin Digital Media. Demikian seluruh rangkaian tugas yang telah saya kerjakan dalam pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi BNSP pada skema data manajemen staff. Saya berharap melalui kegiatan ini, saya dapat memperkuat kompetensi, menambah pengalaman praktis, serta mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai bukti kelayakan saya dalam bidang data manajemen. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, pihak fakultas dan universitas, serta PT Klorin Digital Media atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses uji kompetensi ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang sudah saya peroleh dapat bermanfaat untuk pengembangan diri dan karir saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.